Sufi yang menolak hadiah khalifah ketika kekuasaan ditolak demi keselamatan hati. Dalam sejarah tasawuf Islam, terdapat satu sikap yang berulang dan konsisten pada para sufi besar, menolak hadiah, jabatan, dan kedekatan dengan penguasa, bahkan ketika penguasa itu adil dan soleh. Penolakan ini bukan bentuk pembangkangan politik, melainkan ekspresi ketakutan spiritual yang sangat dalam. Mereka memahami bahwa kekuasaan memiliki daya rusak yang halus, bukan hanya terhadap lisan, tetapi terutama terhadap hati. Karena itu, banyak sufi memilih jarak aman dari istana, meski hidup dalam kekurangan. Salah satu tokoh paling terkenal dalam hal ini adalah Sufyan Ats-Tsauri, wafat 161 Hijriah. Ia hidup pada masa dinasti Abbasiyah awal dan dikenal sebagai imam besar hadis dan fikih, sekaligus sufi yang sangat wara. Ketika Khalifah Al-Mahdi mengirimkan hadiah kepadanya berupa harta dan tawaran kedudukan, Sufyan menolaknya dengan tegas. Ia berkata, "Jika aku menerimanya, aku takut lisanku akan terkunci untuk menasehati kezoliman." Penolakan ini dicatat dalam berbagai sumber, termasuk Hilyat Al-Auliya karya Abu Nuaim Al-Isfahani. Bagi Sufyan, hadiah penguasa bukan rezeki netral, melainkan ujian yang bisa mengikat hati. Tokoh lain yang lebih ekstrim adalah Ibrahim bin Adham. Ia dikenal sebagai mantan Raja Balkh yang meninggalkan istana demi jalan zuhud. Ketika para penguasa setempat mencoba mengirimkan bantuan harta karena kasihan melihat kehidupannya yang miskin, Ibrahim menolak dengan kalimat tajam. "Aku keluar dari kerajaan karena tidak ingin diperintah oleh dunia. Mengapa aku harus kembali melayani dunia dalam bentuk lain?" Kisah ini banyak dinukil dalam Tazkiratul Auliya karya Fariduddin Al-Attar yang menekankan bahwa Ibrahim melihat hadiah penguasa sebagai rantai yang mengikat kebebasan ruh. Contoh penting lainnya adalah Imam Abu Hanifah, yang meski dikenal sebagai faqih, dalam banyak riwayat dipandang para sufi sebagai simbol warak dan kebebasan batin. Ia menolak jabatan qadhi dari Khalifah Al-Mansur, bahkan menolak hadiah-hadiah besar yang menyertainya. Penolakannya bukan karena benci kekuasaan, tetapi karena takut keadilan ilahi dikompromikan oleh tekanan politik. Dalam perspektif tasawuf, sikap Abu Hanifah mencerminkan prinsip dasar, lebih baik menderita secara lahir daripada rusak secara batin. Dalam Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, Abu Al-Qasim Al-Qusyairi menjelaskan bahwa salah satu tanda keselamatan seorang arif adalah tidak bergantung pada apapun selain Allah, termasuk perlindungan penguasa. Ia menukil perkataan para sufi awal, "Jika engkau melihat seorang zahid sering keluar masuk istana, maka curigailah kezuhudannya." Pernyataan ini bukan generalisasi mutlak, tetapi peringatan keras tentang bahaya cinta dunia yang menyamar sebagai maslahat. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali bahkan mendedikasikan pembahasan khusus tentang bahaya harta penguasa. Menurutnya, harta dari istana jarang bebas dari syubhat, dan yang lebih berbahaya adalah efek psikologisnya, rasa sungkan menegur, rasa takut kehilangan, dan kecenderungan membenarkan kekuasaan. Semua ini merusak makam ikhlas dan khauf. Karena itu, para sufi memilih lapar yang jujur daripada kenyang yang mengikat. Hikmah paling ringkas dan tajam tentang sikap ini dirumuskan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam. Apapun yang membuatmu bergantung selain kepada Allah, maka ia adalah penjara meski tampak sebagai hadiah. Bagi para sufi, hadiah khalifah bukan tanda kemuliaan, melainkan potensi hijab. Mereka menolak bukan karena sombong, tetapi karena ingin tetap merdeka di hadapan Allah. Pada akhirnya, kisah-kisah ini mengajarkan bahwa kekuasaan dan spiritualitas berada dalam tekanan alami. Tidak semua yang dekat istana rusak, tetapi banyak yang rusak karena kedekatan itu. Para sufi memilih jalan sunyi agar suara hati tetap jernih. Mereka rela miskin di dunia agar kaya keberanian di hadapan Allah. Dan dalam sejarah Islam, justru mereka yang menolak hadiah inilah yang namanya bertahan, sementara istana-istana runtuh di telan waktu.